Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan kuat. Setiap hari Minggu kita melakukan pengakuan iman rasuli di gereja. Tetapi, apakah kita sering bertanya, mengapa harus bersama dengan jemaat? Dan mengapa kita harus melakukan setiap minggu? Dan mengapa kita tidak menggunakan pengakuan iman rasuli saja? Nah, tepat sekali. Kalian akan belajar sekilas mengenai pengakuan iman rasuli. Namun, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengingat pengakuan iman rasuli kembali. Aku percaya kepada Allah, Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tahukah kita bahwa ketika kita mengakui pengakuan iman rasuli, kita sedang mengakui mengenai apa yang kita percayai, yaitu mengenai iman kita. Kita mengakui bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang satu. Namun ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, kita mungkin bertanya, apa sih signifikansinya dalam kehidupan kita? Bagaimana Allah Bapa dapat berperan dalam hidup kita? Atau bagaimana Yesus Kristus dapat berperan dan nyata dalam hidup kita? Dan bagaimana Allah Roh Kudus berperan dalam hidup kita? Nah, Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara, dan Allah yang memberikan matahari, Allah yang memberikan hujan, dan Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Dialah Allah yang mengasihi semua orang, Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Nah, sedangkan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang menjadi manusia yang lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Yesus Kristus menebus dan membebaskan kita dari kuasa maut. Lalu pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus, adalah Allah yang menolong dan membimbing untuk mengerti firman Allah yang kita baca dalam Alkitab dan kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Dialah Allah yang menuntun kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan Alkitab. Nah teman-teman, jadi Allah Tritunggal yang kita akui dalam pengakuan iman rasuli adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita dan terus menyertai kita. Dialah Allah yang kita akui dan kita sembah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.